Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Sangat Ji, pada sesi ini kita akan membahas mengenai arti dan makna dari Chaupai Sahib dalam bahasa Indonesia. Chaupai Sahib merupakan bani yang dituliskan oleh guru ke-10 umat Sikh, yaitu Guru Gobind Singh Ji, di tepi sungai Satluj, di mana pada tempat tersebut sekarang berdiri Gurdwara Bipor Sahib. Guru Gobind Singh Ji menuliskan Chaupai Sahib sebagai bentuk permohonannya kepada Waheguru Ji dan juga sebagai pengajaran untuk kita umat Sikh mengenai bagaimana seseorang membuat permohonan atau melakukan doa kepada Tuhan. Dengan mempelajari dan mendalami Chaupai Sahib, kita dapat menjalin hubungan yang lebih dalam dengan Guru Sahib. Bani ini dimulai dengan Ik Oankar Sri Waheguru Ji Ki Fateh, Paate Sahi Dasvi, Kabyo Baach Benti Chaupai. Ik Oankar Sri Waheguru Ji Ki Fateh. Ik berarti esa, Oankar berarti kekuatan yang kekal. Dalam hal ini, kekuatan yang kekal merupakan kekuatan dari Waheguru Ji, yaitu kekuatan untuk menciptakan, memelihara, dan melebur. Kemudian Sri adalah Maha Besar, Waheguru adalah sebutan yang digunakan oleh umat Sikh untuk menyebut Tuhan. Ji adalah imbuhan yang diberikan kepada kata sapaan untuk orang yang dihormati. Kemudian Ki adalah kepunyahan atau dari. Fatah adalah kemenangan. Oleh karena itu, sebagai satu kesatuan, Ik Oankar Sri Waheguru Ji Ki Fateh berarti kemenangan selalu menjadi milik Waheguru yang Maha Esa, sang pemilik kekuatan yang kekal, yaitu sebagai pencipta, pemelihara, dan pelebur. Paate Sahi Dasvi. Paate Sahi berarti Maharaja atau Raja di atas segala raja. Paate Sahi juga memiliki makna, yaitu seseorang yang melindungi martabat, di mana Paat adalah martabat dan Sahi adalah pemilik atau pelindung. Angka 10 dibaca Dasvi, artinya ke-10, yang menggambarkan Guru Gobind Singh Ji, yaitu guru ke-10 umat Sikh. Kabyo Baach Benti Chaupai. Kabyo berarti pujangga atau penulis puisi. Kemudian Baach berarti sabda atau bersabda. Benti adalah permohonan. Chaupai adalah bait dengan 4 ayat. Chaupai merupakan salah satu bentuk karya sastra yang dimana setiap baitnya terdiri dari 4 ayat atau 4 baris. Sebagai satu kesatuan, Paate Sahi Dasvi, Kabyo Baach Benti Chaupai dapat diartikan menjadi Maharaja ke-10 atau Guru Gobind Singh Ji yang juga sebagai seorang pujangga menuliskan permohonannya kepada Waheguru dalam bentuk bait puisi yang terdiri dari 4 ayat. Pangti pertama dari Chaupai Sahib adalah Hamari karo haath de racha, पूरन होए चित्त की इच्छा, तव चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा. Hamari karo hath de racha. Hamari berarti milikku, karo artinya lakukan, hath adalah tangan, de adalah berikan atau ulurkan, racha adalah perlindungan. Sebagai satu kesatuan, Hamari karo hath de racha berarti ulurkanlah tanganmu dan lindungilah aku. Kata hath di sini menunjukkan metafora dari tangan Tuhan yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang. Puran hoe chitta ki ichha. Puran berarti terpenuhi, hoe adalah menjadi, chitta adalah benak, ki adalah dari, ichha adalah hasrat. Sebagai satu kesatuan, Puran hoe chitta ki ichha artinya adalah kiranya seluruh hasrat di benakku dapat terpenuhi. Hasrat apakah yang dimaksud oleh Guruji? Kita dapat melihatnya pada pengti-pengti selanjutnya. Tav charenan man rahe hamara. Tav artinya adalah milikmu.
Caranan adalah kaki, mana adalah pikiran, raha adalah tetap berada, hamara adalah milikku. Oleh karena itu, tava caranana mana raha hamara dapat diartikan, tempatkanlah pikiranku agar senantiasa berada di kakimu. Apna jaan karo pratepara. Apna berarti sebagai milikmu. Jaan adalah ketahuilah. Oleh karena itu, apna jaan sebagai milikmu, kita meminta Wahiguruji untuk menjadikan kita sebagai miliknya. Karo adalah lakukan. Pratepara adalah mengasuh. Oleh karena itu, apna jaan karo pratepara dapat diartikan menjadi jadikanlah aku milikmu dan asuhlah aku. Kata pratepara di sini digunakan untuk menggambarkan sifat Wahiguruji yang Maha Pengasuh. Ia mengasuh seluruh ciptaannya secara spiritual maupun jasmani, bagaimana seorang ibu mengasuh anaknya dari kecil hingga besar. Selanjutnya, hamre dushta sabha tum kavho, aap haath de mohe bachavho, sukhi basai moro parivara, sevak sikhya sabha kartara. Hamre dushta sabha tum kavho. Hamre artinya adalah milikku, dushta adalah musuh, sabha artinya semua, tum artinya engkau, kavho adalah binasakan. Hamre dushta sabha tum kavho dapat diartikan menjadi kiranya engkau binasakan semua musuhku. Musuh di sini adalah nafsu, kemarahan, keserakahan, keterikatan duniawi, dan ego, yang juga dikenal sebagai kam, krodh, lobh, moh, ahankar. Aap haath de mohe bachavho. Aap artinya engkau, haath artinya tangan, de artinya berikan atau ulurkan, mohe artinya aku, bachavoh artinya selamatkan. Aap haath de mohe bachavoh dapat diartikan menjadi ulurkanlah tanganmu dan selamatkanlah aku. Sukhi basai moro parivara. Sukhi artinya kebahagiaan, basai artinya berada, moro artinya milikku, parivara artinya keluarga. Oleh karena itu, sukhi basai moro parivara dapat diartikan menjadi kiranya keluargaku senantiasa berada dalam kebahagiaan. Sanggetji, perlu diketahui terdapat dua jenis keluarga di dunia ini. Yang pertama adalah Bindi Parvar dan yang kedua adalah Nadi Parvar. Bindi Parvar atau Bindi Bans adalah keluarga kandung kita, seperti ayah, ibu, kakak, adik, paman, bibi, nenek, dan kakek. Sedangkan Nadi Parvar adalah keluarga spiritual kita, seperti contohnya adalah Khalsa Panth, di mana Guru Gobind Singh Ji sebagai ayah kita, dan Mata Sahib Dewa Ji adalah ibu kita. Sevak sikhya sabha kartara. Sevak berarti hamba, sikhya artinya adalah sikh atau para sikh, sabha artinya semua, kartara artinya pencipta. Oleh karena itu, sevak sikhya sabha kartara dapat diartikan menjadi wahai sang pencipta, kiranya berikan pula kebahagiaan kepada semua hamba dan para sikhmu. Sanggetji, marilah sekarang kita menyanyikan pengti-pengti yang sudah kita terjemahkan sebelumnya. Fokuskanlah pikiran kita pada terjemahan dari pengti-pengti tersebut. Pikirkanlah bagaimana pengti-pengti ini dapat kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hamri karo haath de raksha, puran hoye chit ki ichha. तब चरणन मन रहा हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। हमरे दुष्ट सबै तुम कावहो, आपो हाथ दे मोहे बचावहो।
सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख्य सबा करतारा। Sekarang mari kita nyanyikan kembali pangti tersebut. Fokuskan pikiran kita pada suara kita masing-masing. Apabila pikiran kita mulai berpikir hal-hal yang lain, kembali fokuskan pikiran kita kepada suara kita. हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूरन होए चित्त की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। हमरे दुष्ट सबै तुम कावहो, आपो हाथ दे मोहे बचावहो। सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख्य सबा करतारा। Sengget Ji, sekarang ambillah waktu 20-25 menit untuk kita merefleksikan arti-arti dari pangti yang sudah kita pelajari hari ini, dan kita pahamilah maknanya kembali. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh sengget yang telah bergabung mempelajari Chaupai Sahib bersama-sama dalam bahasa Indonesia. Saya menyadari bahwa dalam video ini terdapat banyak kekurangan dan juga adanya kesalahan-kesalahan yang saya perbuat. Saya mohon maaf atas hal tersebut. Saya berharap kita dapat berjumpa kembali pada sesi-sesi berikutnya. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.